Hai Winners, selamat datang kembali di Hellowi. Di episode kali ini kita akan ngajak kalian menelusuri perjalanan para penikmat musik dari sekedar hobi sampai akhirnya berani tampil dan menghibur banyak orang. Karena kita akan ngobrol bareng dengan para member yang tergabung dalam sebuah band dengan warna musik yang unik, penuh rasa dan penuh cerita. Here they are, The Queen. Sebelum kita masuk ke topik obrolan kita, boleh diperkenalkan dulu dirinya kepada Winners dan apa peran atau posisinya di band ini. Ya, oke. Selamat malam. Hello ya, nama akun YouTube-nya. Iya. Ini Winners apa? Saya Eko, biasa dipanggil Damar. Kalau saya megang biola. Nah, terus ini selanjutnya saya Gugun. Oke, Kalau saya ada di posisi gitar. Halo, saya Pupung di posisi drum. Halo, saya itu sebagai vokalis. Oke, thank you Kak. Untuk kabarnya semuanya baik ya insyaallah. Alhamdulillah, baik. Oke, nah sebagai segmen awal nih, kita mau tanya-tanya dulu terkait awal terbentuk dan motivasinya. Mungkin boleh diceritakan gimana awal mula kalian terbentuk sebagai band? Apa yang awalnya cuma iseng, nongkrong sambil main musik, atau memang dari awal punya niat tampil di depan banyak orang? Jadi awal terbentuk band ini 2024. Ya, awalnya ini kan kita bergabung di satu komunitas yang namanya KPJ, Komunitas Pemusik Jalanan. Nah, pada saat itu kita kan nongkrongnya di Sungai Cerekang sini. Di Sungai Cerekang kan terbagi dua tim di yang main musik di sini. Nah, ketemu begitu, akhirnya kami coba sepakat untuk band. Dan setiap pada saat ngamen, dikasih jawaban awalnya, atau kadang kita nawarkan diri. Nah, disitulah awal terbentuknya The Queen. Oke. Nah, di awal perjalanan, apa motivasi terbesarnya kalian buat tetap lanjut walaupun mungkin belum banyak yang kenal? Kalau kita sebenarnya yang penting solid saja, untuk motivasi lanjut take lagu rekaman, dan mungkin insya Allah pertama ini album pertama apa ya judulnya, Gombal ya. Gombal. Oke. Tapi sebenarnya prospeknya lebih ke main ke job hotel, wedding atau kafe. Tapi ya alhamdulillah sekarang ini ada mau rekaman album pertama judulnya album Gombal. Oke. Nah, kalau boleh tahu berarti kalian fokusnya sebagai band musisi atau cover? Apa alasan dibalik pilihan itu, entah band musisi atau cover? Apakah lebih karena ingin menghibur, ingin belajar musikalitas, atau karena merasa membawakan lagu orang lain juga punya tantangan tersendiri? Kalau saya lebih ke menghibur, lebih ke cover sebenarnya. Lebih ke cover. Oke. Jadi motivasinya atas dasar apa? Apakah ingin belajar musikalitas atau ada tantangan tersendiri di balik itu? Kalau untuk musikalitas saya rasa teman-teman sudah pada mampu memainkan musik beberapa genre. Okay. Cuman kalau menurut saya ini ada tantangan sendiri. Okay. Nah, jadi menurut kalian apa tantangan paling besar jadi band cover dibandingkan band yang bikin lagu sendiri? Request tantangan terbesar. Kalau kita misalnya main di kafe atau di hotel, kadang kan ada beberapa lagu yang mungkin sudah lama nggak dibawain, kita lupa. Nah, tantangan terbesarnya di situ sebenarnya. Oke, tantangan terbesarnya justru dari request tersebut ya.
Nah, untuk proses latihan dan membangun ciri khasnya, dalam proses latihan bagaimana cara kalian membangun kekompakan dan karakter sendiri? Walaupun lagunya mungkin milik orang lain, apakah kalian lebih suka cover yang mirip aslinya atau diubah sesuai gaya kalian? Diubah biar aransemen ulang. Nah, kalau untuk proses latihannya rata-rata ketemu di tempat ngamen di Sungai Cerekan. Oke. Diubahnya itu seperti apa misalnya? Dari aransemennya? Semacam apa namanya? Ya, genrenya. Kadang ya, kita kasih genre, warna musiknya beda. Kadang kalau pop sedikit diregein gitu kan. Kita kasih unik musiknya gitu. Unik musiknya. Oke. Nah, terkait pengalaman tampil dan momen berkesan, mungkin ada sepanjang dari perjalanan manggung atau tampil dari kalian punya momen paling berkesan yang pernah kalian alami, yang bikin merasa kalian tuh kayak, oh ternyata perjalanan ini layak diperjuangkan. Apa kira-kira? Kalau saya dan teman-teman ini mungkin pada saat main di Malam Tahun Baru. Kenapa itu? Tepatnya di Royal ya. Pertama audiensnya bagus, terus penonton juga respect, karena kalau main juga terus tidak ada standing applause kan tidak seru kan. Di situ bikin wow ya, di situ The Queen merasa senang karena banyak yang respect balik ke kitanya ya, termasuk nyawer. Oke. Itu paling penting. Oke. Jadi applause dari para pendengar itu justru jadi kayak semangat tersendiri ya untuk lebih maju ke depan. Iya. Untuk sebaliknya, momen paling awkward atau kayak gagal yang justru sekarang jadi kenangan lucu itu apa? Dia ketawa. Tiba-tiba egonya muncul. Apanya? Ya, kadang kita bikin tidak mood main. Terus Sound mati atau kabelnya ada yang bunyi begitu, ada yang flat. atau paling lucunya ketika vokal lupa lirik. Oh, oke. Biasa kita main-main di atas panggung ketawa. Oh, iya. Asal vokal kita salah lirik, kita salah panggungnya, bukan orangnya panggungnya. Atau Mas Eko, banyak dramanya Mas Eko. Seperti itu. Nah, untuk makna perjalanan dari Jejak Nada ini, jadi kalau kita mendengar jadi dari tema yang kita setujui bersama terkait Jejak Nada, Tracing the Path of Music, apa arti perjalanan bermusik buat kalian secara pribadi? Lebih ke soal ketenaran, proses belajar, atau tentang kebersamaan? Mungkin yang ini boleh dijawab satu-satu, makna dari perjalanan bermusik ini dari kalian masing-masing. Kebersamaan, Lebih memilih kebersamaan. Jadi kita buat band ini, kita enggak jadikan lahan bisnis, ya. kita Oke. jadikan rumah saudara, Ya, buat jadi persaudaraan. Oke, jadi semuanya rata-rata seperti itu ya, dominan ke sebagai tempat rumah, bukan fokusnya ke ladang bisnis saja ya. iya betul. Oke. Nah, kemudian menurut kalian sejauh ini musik sudah memberi perubahan apa dalam hidup masing-masing? Kalau saya pribadi mungkin dan teman-teman ya, banyak hal yang bikin perubahan itu. Kadang kita lebih update lagi, Kita lebih ngikut ngikut zaman. Jadi kan kita ini sebagai pemusik, tuntutannya sebenarnya adalah pemeran lagu. Jadi setiap saat kadang ada lagu-lagu baru yang belum diupdate, ya, atau kadang ada lagu-lagu lama seperti lagu-lagu udah yang lama sekali itu yang kata oldies 90-an 80-an. Nah itu kita kudu update gitu ya. Perubahannya ya kita lebih banyak lagi pemeran lagunya. Oke. Jadi hal tersebut jadi bikin lebih update lagi soal
pemusik-pemusik. Itu lagu lawas atau lagu sekarang. Jadi intinya kita lebih update. Oh, lebih update apapun. Dominan dengan lagu-lagu 90-an, ya harus di-upgrade. Oh, oke. Lebih modern gitu. Kita kasih modern. Oke, seperti itu. Nah, terkait harapannya nih dan masa depannya. Ke depan apa harapan terbesar kalian sebagai band cover? Apakah ingin tetap konsisten menghibur lewat cover atau suatu hari ingin mencoba bikin karya sendiri? Seperti tadi mungkin sudah disinggung di awal ya yang soal mungkin boleh diceritakan soal itu lebih spesifik. Kalau soal itu apa tadi? Terkait karya yang ingin dibuat sendiri dari The Queen itu sendiri, yang ingin direkam tadi. Apakah ini Kak? Apakah tetap stay jadi band cover atau kedepannya itu ingin buat karya-karya dari kalian sendiri? Kalau harapan terbesar untuk kami buat karya sendiri. Oke. Dan sejauh ini Karya tadi sendiri. yang tadi rekaman yang akan dibuat itu dari karya sendiri ya? Iya. Judulnya apa tadi Kak kalau boleh tahu? Kenapa Kak? Mungkin boleh diulang ke Winners judul lagu yang akan dirilis. Gombal, oke. Jadi kira-kira estimasinya kapan rilisnya ini? Untuk sementara ini masih dibuat aransemen musiknya Kak, masih dikerja, belum rekaman, masih ya. Oke, ditunggu ya. Nah, kalau suatu saat kalian berhenti bermusik bareng nih, hal apa yang ingin kalian kenang dari perjalanan ini? Kalau hal seperti itu yang ingin dikenang di perjalanan kami, kebersamaan, ngamen sama-sama, ngejok bareng-bareng. Mungkin itu yang paling membuat jadi suatu momen paling terindah bagi kami The Queen. Kalau semisalkan nanti kitanya sudah jalan hidup masing-masing. Iya. Mungkin yang paling dikenang momen kebersamaan sama teman-teman. Susah senang bersama. Iya. Perjuangan, perjalanannya. Nah, kita sudah masuk ke segmen selanjutnya nih Kak. Pesan untuk pendengar atau sapaan pendengar dari kami tuh Winners namanya. Apa pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang masih ragu untuk memulai band atau merasa cuma band cover? Apa pesan kalian untuk mereka? Sempat saat ini di luar sana ada yang lagi merintis atau lagi berjuang untuk membentuk band cover atau sedang menjalani. Apa pesan dari kalian? Kalau pesan dari kami soal itu mungkin mendukung. Saling mendukung ya. Saling mendukung, menyemangati, saling support. Jadi di antara masing-masing member harus saling support ya sehingga bisa mempertahankan band tersebut. Iya. Oke deh, terima kasih banyak untuk para member The Queen yang luar biasa. Poin-poinnya sudah disampaikan. Terima kasih banyak sekali sudah menyempatkan untuk berbagi cerita bersama kami di episode kali ini. Nah, dari obrolan ini IG-nya The Queen, follow IG-nya The Queen ya. Oke, nanti kita tampilkan juga nama IG-nya. Apa ada akun lain The Queen selain IG? Nggak ada. Oke, IG-nya. Nah, dari obrolan ini kita belajar bahwa perjalanan musik bukan cuma soal mencipta lagu, tapi soal menikmati proses,
tumbuh bersama dan meninggalkan jejak di setiap nada yang dimainkan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk para member The Queen atas waktunya. Sukses selalu. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih kembali. Okay, stay tuned and connected on your Instagram, Spotify, YouTube, and TikTok. Don't forget to turn on your notification so you don't miss our episode. Bye. Dadah.